sedikit yang pakai mic. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kakek nenek, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi yang berrahmat ini kita merayakan Sabtu Imam. Tentu sebagai orang beriman Katolik, kita semua harus mendukung panggilan, terutama panggilan menjadi seorang imam, seorang gembala. Untuk menjadi seorang imam memang prosesnya panjang. Maka ketika seorang imam sudah jadi, umat mendukung dalam doa-doa, itu tentu sesuatu yang baik. Dan bahkan dari calon-calon imam, dari seminari kecil, kita sendiri jangan hanya berdoa supaya anaknya orang lain jadi romo. Kalau bisa Bapak Ibu yang punya anak laki-laki juga mendukung supaya mereka juga jadi romo. Karena gereja tentu membutuhkan banyak orang, tapi seringkali memang kita orang tua agak egois. Doa semoga anaknya orang lain jadi romo, tapi anak saya jangan Tuhan. Apalagi kalau anaknya laki-laki yang satu. Oh, nanti di seminari dia susah romo, maka kami tidak mau dia jadi romo. Makannya tidak jelas, hanya makan nasi dan super mie, jarang makan daging. Daripada nanti anak kami menderita, lebih kasih anak orang lain saja jadi romo. Itu sebenarnya tidak adil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi seorang romo itu memang harus sedikit tidak tahan banting. Ditugaskan kemanapun, paroki yang sesulit apapun, tentu dia harus siap. Maka itulah dari seminari kecil harus terlatih. Makan pun makan apa adanya. Apa yang bisa disiapkan oleh para romo di seminari sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada. Maka ketika beberapa anak kita mau masuk, tapi romo nanti di Denpasar itu seminarnya mahal sekali, 750. Tapi kalau kita hitung, anak kita makan satu hari 3 kali. Satu kali makan 10.000, berarti 3 kali makan 30.000. Kali 30 hari sudah 900.000. Itu kalau kita orang tua mau jujur. Itu di luar jajan. Uang jajan kalau minimal satu hari 2.000 saja. 2.000 kali 3. Tapi tidak mungkin zaman sekarang 2.000. Minimal 5.000. Itu 5 kali 3 sudah 150.000. Ada banyak hal yang sebenarnya hitungan kita kadang tidak terlalu fair. Lalu mereka tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ, semuanya di situ dengan 750.000. Bahkan saya masih bisa omong kalau memang tidak mampu. Sehingga para romo cari donatur atau orang tua asuh untuk anak itu. Kalau benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Tentu dengan harga segitu, kalau kita langsung kasih keluar satu kali memang terasa besar. Tapi kalau kita kalkulasi hariannya, makan, minum dan segala macam kebutuhan yang lain, jajan, harusnya itu tidak mahal. Tapi selama ini karena kita di rumah kan kita tidak pernah hitung kan. Maka menjadi seorang romo itu prosesnya panjang. Dan tentu butuh biaya. Tidak ada orang masuk sekolah gratis-gratis saja. Apalagi untuk imam diosesan itu semua kuliahnya kita bayar. Orang tua bayar sendiri SPP-nya. Uang asrama di seminari tingginya itu ditanggung oleh keuskupan, termasuk makan minumnya. Tapi juga ada sumbangan dari orang tua. Setiap tahun kena berapa begitu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, di Sabtu Imam ini Romo ingin mengajak kita semua membuka hati pikiran kita untuk bagaimana mendukung perjalanan seminari. Mendoakan mereka yang dari seminari kecil sampai seminari tinggi dan sampai yang sudah jadi imam.
Karena tidak jarang juga bahwa seorang imam dianggap malaikat yang tidak boleh salah, tapi umat tidak pernah mendoakan. Padahal seorang imam itu sebenarnya manusia biasa yang dipilih dari antara umat kebanyakan. Ketika dia jadi romo bukan malaikat, dia masih manusia yang butuh didoakan juga. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua hari ini pada Sabtu Imam ini selalu mendukung panggilan dari seminari dan mendoakan juga anak-anak kita yang mungkin bisa kita dukung, kita dorong untuk jadi seminaris dan pada akhirnya bisa jadi imam. Tidak hanya doa untuk anaknya orang lain supaya jadi romo atau jadi imam. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.